Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Tuljana dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Tafsir Tarbawi, yaitu yang bertemakan tujuan pendidikan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Tafsir ayat ke-122 Surat At-Taubah, Tafsir ayat ke-90, 91 Surat An-Nahl, Tafsir ayat ke-28 Surat Saba, Tafsir ayat ke-56, 58 Surat Adz-Dzarriyat, Tafsir ayat ke-29 Surat Syad. Tujuan pendidikan dalam Al-Quran. Tujuan pendidikan yang paling mendasar adalah terciptanya perubahan yang diharapkan dalam seluruh perubahan pada dunia kehidupan manusia. Dan Allah menginginkan seluruh perubahan itu terjadi di bawah naungan Al-Quran, di bawah inspirasinya, sehingga perubahan itu tercipta ke arah yang baik, sebagaimana sifat Al-Quran itu sendiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, Al-Qur'anu jadidun la tubla jiddatuhu. Al-Quran itu baru dan tak akan usang inovasinya. Pendapat serupa tentang tujuan pendidikan dalam Al-Quran dikemukakan Asy-Syaibani yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah adanya perubahan yang positif yang ingin dicapai melalui sebuah proses atau upaya-upaya pendidikan, baik perubahan itu terjadi pada aspek tingkah laku, kehidupan pribadi dan masyarakat, dan lingkungan luas di mana pribadi itu hidup. Tafsir yang pertama yaitu Surah At-Taubah ayat 122, yang artinya tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Makna dari Surah At-Taubah ayat 122, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar senantiasa ada sekelompok manusia yang memperdalam ilmu pengetahuan meski sedang ada perintah jihad. Hal ini menunjukkan kebutuhan suatu bangsa terhadap jihad dan para mujahid sama seperti kebutuhan bangsa terhadap ilmu dan para ulama. Selanjutnya, Tafsir Surah An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Makna dari ayat ini adalah, kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah telah menyatukan seluruh kebaikan dan keburukan bagi kalian di dalam satu ayat. Demi Allah, tidak sedikit pun keadilan dan kebajikan ditinggalkan dari ketaatan kepada Allah, kecuali Dia menyatukan dan menyuruh melakukannya. Tidak pula sedikit pun dari kekejian, kemungkaran, dan permusuhan ditinggalkan dari kedurhakaan kepada Allah, kecuali Dia menyatukan dan melarangnya. Selanjutnya, Surat An-Nahl ayat 91, yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Makna dari ayat 91 pada surat An-Nahl yaitu, mereka berkata, ulangi lagi bacaan itu kepada kami. Beliau membacanya kembali kepada mereka sehingga mereka hafal. Setelah kembali kepada Aqsam, mereka berkata kepadanya, dia enggan meninggi-ninggikan keturunannya dalam kabilah Muhdar. Dia menyampaikannya kepada kami kalimat-kalimat yang sungguh kami telah mendengarnya. Setelah mendengar kalimat-kalimat tersebut, Aqsam berkata, saya berpendapat bahwa dia menyuruh melakukan akhlak mulia dan melarang melakukan akhlak tercela. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjadi pelopor dalam perkara ini, dan jangan menjadi ekor. Jadilah orang-orang pertama dalam perkara ini, dan janganlah menjadi orang-orang terakhir. Berikutnya, Surah As-Saba ayat ke-28 yang artinya,
Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Makna dari ayat ke-28 surah Saba ini adalah, setelah membuktikan keesaan Allah dan menampik sembahan-sembahan dan kepercayaan kaum musyrikin, ayat di atas beralih guna membicarakan kenabian Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan bahwa Allah yang Maha Esa dan Kuasa itu telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa bukti kebenaran, yaitu Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan bahwa dengan sebagaimana kami telah menganugerahkan keutamaan kepada Daud, kami pun mengutusmu, melainkan menyeluruh kepada umat yang engkau sampaikan dan pemberi peringatan bagi yang enggan mempercayaimu. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui bahwa engkau adalah Rasul-Nya. Lebih-lebih lagi bahwa engkau kami utus untuk seluruh manusia kapan dan dimanapun. Berikutnya, tafsir surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Makna dari ayat ini adalah, segolongan mufasir berpendapat bahwa arti ayat ini, kecuali supaya mereka tunduk kepadaku dan merendahkan diri, yakni bahwa setiap makhluk dari jin dan manusia tunduk kepada keputusan Allah, patuh kepada kehendak-Nya dan menuruti apa yang telah Dia takdirkan atasnya. Kalimat ini merupakan penegas bagi suruhan agar memberi peringatan, dan juga memuat alasan dari diperintahkannya memberi peringatan. Karena diciptakan mereka dengan alasan tersebut, menyebabkan mereka harus diberi peringatan dan menyebabkan mereka wajib ingat dan menuruti nasihat. Konteks ibadah sangat luas cakupannya, seperti pernyataan sihab, ibadah terdiri dari ibadah murni, mahdhoh, dan ibadah tidak murni, ghairu mahdhoh. Selanjutnya, masih pada surah Az-Zariyat, yaitu sekarang pada ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Makna dari ayat ini adalah, Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa Dia adalah Sang Maha Pemberi rezeki dan pemilik kekuatan yang teguh, kekuatan yang tidak ada bandingan dan tak terkalahkan. Hal ini adalah sebagai salah satu alasan bahwa Allah tidak butuh dengan apapun dan siapapun, karena Ialah Sang Pemberi, tidak butuh pemberian. Dialah Sang Maha Kuat, tidak butuh bantuan, karena bantuan dan pertolongan hanyalah dibutuhkan oleh pihak yang lemah. Yang terakhir, yaitu surah Syad ayat 29, yang artinya, Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah dan pengikut-pengikutnya. Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, mengandung bimbingan yang sangat bermanfaat kepada umat manusia. Bimbingan itu menuntun agar hidup sejahtera di dunia dan berbahagia di akhirat. Dengan merenungkan isinya, manusia akan menemukan cara-cara mengatur kemaslahatan hidup di dunia. Tamsil ibarat dan kisah dari umat terdahulu menjadi pelajaran dalam menempuh tujuan hidup mereka dan menjauhi rintangan dan hambatan yang menghalangi. Al-Quran itu diturunkan dengan maksud agar direnungkan kandungan isinya, kemudian dipahami dengan pengertian yang benar, lalu diamalkan sebagaimana mestinya. Pengertian yang benar diperoleh dengan jalan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul dengan dibantu oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki, baik yang berhubungan dengan bahasa ataupun yang berhubungan dengan perkembangan kemasyarakatan. Begitu pula dalam mendalami petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam kitab itu. Hendaknya dilandasi tuntunan Rasul serta berusaha untuk menyemarakan pengalamannya dengan ilmu pengetahuan, hasil pengalaman, dan pemikiran mereka. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.